terus siapa itu Fahrul ada, terus Edwin ada, itu udah nggak bisa dipisah itu. Kalau nggak ikut, ya Pak ya, ikut semua itu. Yang jadi nomor ya, yang gayem bikin gayem. Itu. Ini Prof Ju sudah nampak datang tadi, join Pak Prof Ju tadi. Pengen lihat wajahnya aja kayak apa ya sekarang ya. Nah ini Assalamualaikum, Prof Mekah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Pak Jo. Waalaikumsalam Pak Jo. Nambah makmur nih kayaknya Pak Mekah nih. Iya makan terus. Subur Pak, Mekah itu Pak Jo. Kapan Pak? Ini tanggal 11 Mei. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dokter baru, fresh from the oven. Tapi kan masih belajar ini, Scopus terus kan. Ini Pak Sri nggak masuk, kenapa Pak Sri? Kenapa Pak Sri? Iya. Pak Sri itu menyiapkan diri jadi rektor. Oh gitu. Pak Sri mesti Edwin nggak ikut juga. Kalau Pak Sri nggak ikut, Edwin nggak ikut, Fahrul nggak ikut ini. Udah tahu. Itu satu paket itu. Bu Eka sendirian, kalau Bu Eka mungkin nggak ikut juga, bisa nggak ikut ini kalau Pak Sri nggak ikutin. Itu satu kesatuan. Mereka ikut ya. Saya lihat ikut tapi, Ikut, Bu Eka ikut. Bentar lagi Bu Eka ikut. Oke, saya pengen dengar suara Pak Ju aja ini, motivasi luar biasa ini. Gimana Pak Megah? Batam, baik ya? Enggak, zona merah banget ini. Zona merah. Masjid kembali lagi dijaga ketat lagi masjid. Kemarin enggak, mulai 2 hari ini dijaga ketat. Keluarga sehat kan? Sehat Pak. Disertasinya judulnya jadi berapa paper? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa ini? Bu Siti. Oh, Siti yang Aceh ya? Pak Ju sudah sampai batch 24 ya sekarang ya? 24 ya? Iya. 24, 25 sudah. Batch 22 Pak Ju. 26 nanti yang mau masuk. Luar biasa Pak Ju, sampai dompet nggak muat di tas ini. Udah mungkin cek suatu saat ini. Nggak kuat ini, udah makannya, udah nolak-nolak yang sampai disebar-sebar. Sudah melahirkan Pak, itu siapa? Pak Umar, Bu Eka. Kok Pak Sri nggak masuk, kenapa Pak dalam itu? Kok nama Pak Sri nggak ada Pak? Atau produk gagal ya Pak Sri termasuk ya? Oh, Pak Sri itu kan baru mau menyelesaikan doktor, biar selesai doktornya dulu. Oh gitu, mau jadi rektor apa itu Pak? Pertanian? Ya, Stiper. Jadi tutup dulu Mas, biar kita semua wajahnya. Saya pengen lihat wajah-wajah lama kita yang kangen ini Pak Megah dan saya ini. Iya. Kan angkatan pertama Pak, selalu ada. The best one is the first one. Itu. Pak Megah itu pertama ya? Iya dong. Yang dari UTSM kan saya sendiri pertama itu. Iya. Iklannya dari Ibu itu, Buju itu. Saya dapat info dari Buju itu. Oke. Dari Kaptis ya? Hah? Dari kita. Dari grup. Dari PPI? Dari PPI ya. Oke, dari PPI ya. Kan sering ngisi di kan UTSM kan Pak Ju sekarang. Sering ngisi sekali, sering kan? Iya, karena KPI saya, Key Performance Indicator-nya itu saya punya jatah mengabdi di Malaysia. Harus audiennya tuh Malaysia Pak, gitu. Oke. Ya mahasiswa pasca di UTSM. Paling enggak bisa pakai bahasa asing dengan baik kan? Banyak mahasiswa asing soalnya 200 lebih itu. Oh iya, ya itu harus. Nah, ya. Itu mental. Nggak semua orang berani loh Pak. Berani loh. Ngisi pakai bahasa Inggris di internasional jarang berani loh. Pak Megah oke kan bahasa Inggris, bahasa Inggris. Sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa. Pak Megah nih merendah ini. Bukan sedikit-sedikit aja. Dewanya Inggris tuh Pak Megah tuh. Nah.
Lah kapan ini ada universitasnya mana? Itu harus ada Pak. Juga harus meninggalkan universitas. Kalau Scopus saja kurang, harus universitas yang bisa amal jariah. Yayasan Rumah Scopus berdiri. Kemudian mahasiswanya adalah seluruh dosen seluruh dunia, baik virtual maupun luring. Kita sudah sampai hampir 1.000 Pak Megah. Iya itu luar biasa itu. Sudah hampir 1.000. Nah, nanti mahasiswa virtual sama luring dari luring nanti akan kita siapkan. Jadi beyond the university, Pak. Luar biasa, 1.000 lebih itu kampus sudah besar ya Pak, cuma nggak kelihatan aja itu. Oh, nanti belum dapat kartu kan ya? ID member ya, Mas Kopis ya. Ya nanti buatkanlah. Setelah saya kan kemarin ini fokus ini loh persiapan Wi-Fi itu, Wi-Fi ini loh. Stres itu aja. Oke lah, kita doakan bersama Pak. Ini orang gerobokan yang hebat nih Pak Ju ini. Saya bilang bupatinya ya, saya telepon. Ini orang hebat gerobokan ini. Pak Sus ini yang ngompori dulu mendirikan presiden ini. Presiden itu kampus akhirnya jadi nih Pak Sus. Ya. Kebetulan asal saya dengan Pak Ju sama mbah saya asli situ soalnya, asli keturunannya. Orang gerobokan. Waktu awal-awal underestimate loh di Jawa Tengah itu. Malu loh kalau kita disebut orang gerobokan itu. Tapi luar biasa sekarang. Ingat awal-awal nih Pak Sus ini, Pak Megah ini. Dirikan seperti itu ada rumah Scopus atau ada lembaga gitu ya. Ini akhirnya kabur nih Pak. Iya itu nyamai kayak KFC besok itu punya cabang di mana-mana itu. Wah. Nah, dulu di awal-awal itu kan idenya besok seperti apa ya, dibentuk seperti apa itu Pak. Iya. Megah ini masih ingat dulu kan? itu. Coba salah satu alumni UNS yang paling hebat Pak Ju kan sampai dikasih penghargaan. Kalau bola itu kayak itu loh, kayak itu Jackson F. Yago, juara di mahasiswanya, juara ketika jadi dosennya, Pak Ju. Dan itu Pak Megah, karena saya kuliahnya itu paling lama. S1 itu 8 tahun. S3 itu 7 tahun. Enggak, 8 tahun sudah ganti berapa rektor itu? Ya karena dekatan ini. Itu Bapak dan yang lain, kalau mau tahu nih Pak Megah ini adalah alumni batch pertama Bapak Ibu. Sri Heri batch berapa Bu Sri? Saya batch pertama. Saya batch 3 Pak Ju. Oh, batch 3 ya. Oke, batch 3. Ini banyak yang lama-lama kan. Ya, Bu Ani. Saya mau lihat dulu wajahnya siapa saja sih. Iya nih. Kita buka sama-sama Pak, kamera Pak, belum mandi tak apa. Ada namanya Muksin juga ya. Muksin Pak, ada nama Muksin ini. Muksin. Mas Muksin, Mas Muksin ini batch berapa Mas Muksin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya Pak. Jember Pak. Saya Pak Muksin ini kalau enggak 3, 4 kayaknya Pak. Belum mau masuk 3 sudah penuh. Enggak pernah join. Lempar. Iya keempat Pak. Kalau tidak salah insya Allah. Oke, 3 berarti. Sehat Pak Joy. Sehat Pak Muksin. Tambah ceria Pak Ju. Ya Bu. Tambah ceria. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mandi Bu, sudah mandi karena nanti sampai maghrib, jadi harus mandi dulu. Hebat 2 Pak Ju, 2 dan 4. Oh, subhanallah. Pak siapa nih? Pak Ju seger karena nggak puasa kali. Oh, ini ada Bu Sri Heri itu siapa? Oh, ini namanya Bu Sri puasa Heri itu ada ibadah yang tersembunyi. Itu. Kelihatannya nggak puasa, padahal benar. Saya Bu Sri Heri Pak. Mana wajahnya kelihatan? Karena ini kayak Sri Heri angkatan kami Pak. Dari mana Bu Sri Heri? Saya dari Kementerian Pertanian Pak. Oh di Jogja? Di Bogor, di Bogor. Oh di Bogor. Ya. Tapi logatnya nggak Sunda ya Bu ya? Nah saya Jawa dari Solo Pak. Solo. Dari Solo. Enggak, kebetulan namanya persis mertua saya ini. Semuanya sama. Maksud sih Pak Sri Heri? Nah ini anaknya sebelah saya ini. Sri Heri, itu tak kira cuma satu saja mertua saya, Wonogiri itu. Oh gitu Pak? Iya.
Laki perempuan, Pak? Mertua. Ya ada ini anaknya itu baru di rumah saya ini. Anaknya di rumah saya anaknya. Orang Solonya mana Bu Sri Hari? Saya Solonya di Keratonan, Pak. Keratonan. Pak Fadilah itu lagi habis olahraga itu. Bu Sri Hari batch berapa dulu? Saya batch 3 sama dengan Pak Muksin. Oh, saya angkatan pertama jadi nggak ketemu. Berarti Pak Muksin yang jadi superstarnya batch 3 ya? Oh, yang superstar batch 3 itu Pak ada pimpinannya, pentolannya masih ada. Pak Fahrul. Pak Fahrul itu Pak. pertama, Pak Fahrul itu. Pak Fahrul itu. Iya, Pak Fahrul ikut lagi, Pak. Yang sudah submit puluhan jurnal fokus tuh. Enggak, Pak Fahrul itu kan ahli reject kan itu. Reject berapa kali itu reject terus itu. Kalau itu reject itu panggilannya. Germany showed a steady but significant. BK mana BK? Sudah masuk belum nih BK? BK mana BK? Eka Siskawati itu loh. Saya anak buahnya Pak Fahrul, Pak. Kan ini tadi izin sholat dulu. Nanti yang mengatur BK nih. Mas Plane Pak. Saya mau menyapa kawan lama saya, Bu Teti. Assalamualaikum Bu Teti. Prof Teti. Bu Teti mana? Nih, Prof Teti. Bu Teti Setiawati, ini kawan saya di Australia. Mana? Bu Eti mana? Bu Teti, Bu Teti. Nggak ada Bu Teti. Ada di mungkin baru on dia. Belum. Ini yang baru bergabung Bapak Ibu jangan kaget ya. Kita ini semua warga, keluarga besar. Nah, ini Pak Amin ini juga baru datang nih Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Pak Khaidir, Assalamualaikum Pak Khaidir. Waalaikumsalam, Pak Jo. Tuh, nyapa dengan kawan-kawan yang alumni pertama itu. Ya, monggo. Nah, itu Pak Khaidir ini yang PES nih Pak. Batch ke alumni 24 nih. Oh iya. 24 ya. Wow. Anak-anak Bapak Ibu semuanya semangat selalu belajar dengan Pak Jo. Pak Fadilah itu di mana itu? Fadilah Umar. Di rumah ini Pak Jo. Di kampus ini ya? Pagi, di rumah. Pak Umar tuh background-nya selalu beda-beda ya, semangat terus ya. Ini di rumah. Ini tadi mau main bola nggak jadi berangkat tadi. Ingat ini ada apa? Oh, hari ini ya final ya? Hari ini final ya? Ya nanti malam Pak. Terus. Di manahan? Di mana? Tapi tidak. Tapi nontonnya tetap dari rumah. Sampean kan bisa ngobrol di hotel itu sama pemainnya. Nggak boleh ngelihat di luar nggak boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah ini Bu Eka ada di sini udah kelihatan wajahnya Bu Eka. Bu Eka. Ya, assalamualaikum Bapak dan Ibu. Salam Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Eka. Pak Jo kangen itu Bu Eka. Bukan Pak Sri kok Pak Sus. Pak Sri gimana? Apa yang kangen Bu Eka tadi? Pak Sus itu kangen nih. Pak Sri kan Pak Sri. Ayo Bu Eka datang terus nggak berani ngaku tuh. Pak Jo. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Maaf tadi saya tinggal sholat sebentar. Tutup sebentar. Bu Teti. Assalamualaikum Bu Teti. Ya, maaf tadi saya tinggal sholat. Oke. Bu Teti, Bapak dan Ibu, Prof Teti ini kawan saya di Australia, sekarang profesor di NTB ya Bu ya? NTT. NTT ya? Belum Prof. Belum Pak Jo, belum guru besar. Sebentar lagi ya berarti ya? Ya, Pak Jo, Pak Jo di Australia dulu ambil S3-nya ya? Sandwich di Australia. Kita sandwich. Oh, Pak Jo dari mana? RMIT University. Di Indonesia UGM? Di Ini sama dengan Pak Jo. Oh, berarti ketemu di Australia sana ya sama Bu Teti?
Ya, berangkat bareng, pulang bareng ya. Iya, iya. Ya ketemunya di UNY, kita bertemannya dari UNY. Iya. Memang luar biasa nih. Oh, Pak Jo, sehat-sehat ya. Lama nggak ketemu. Ya, Bu Teti ini gimana? Ya, kopdar ya, Bu. Kapan kita reuni ini? Ya, yang Jogja aja nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu ya, yang jauh ya. Nah, di Jakarta saja nggak pernah ketemu. Habis Pak Jo lama di ini, PP terus ya, di Malaysia. Iya, saya kan di rumah terus nih. Saya masih mute. Pak Jo mute, Mas. Oke, Bu Ika mau ditawar? Ya, iya. Boleh, Bu Ika? Bisa Pak Jo, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Masih semangat puasanya Bapak dan Ibu? Semangat. Ya. Baik. Semangat ngabuburit kabut. Ya, baik, terima kasih. Yang paling semangat Pak Anu nih. Beka. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas semangat dan partisipasinya meskipun sudah hampir waktu menjelang berbuka puasa, tapi semangatnya masih ada untuk kita bergabung reunian lagi ya di sini, karena saya lihat banyak dari Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari Rumah Skopus pada waktu-waktu sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti Bapak dan Ibu alhamdulillah sehat semua ya. Dan pada kesempatan sore hari ini Rumah Skopus, ya Bu, Rumah Skopus kembali mengadakan acara dan kegiatan yang berfaedah untuk kita semua dalam rangka mengukuhkan kedudukan kita di Skopus.com, yaitu melalui acara ngabuburit, cara cerdik menyulap disertasi dan tesis menjadi paper tembus di Skopus. Nah, judulnya saja sudah menarik ya Bapak dan Ibu. Sudah sangat menggigit sekali. Apalagi nanti materinya menyenangkan. Apalagi materinya nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Jumintono, Presiden Rumah Skopus, yang semangatnya sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu semuanya, termasuk saya juga. Jadi kita selalu belajar di sini Bapak dan Ibu, media untuk sharing dan saling berkomunikasi. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada Pak Jo selaku Presiden Rumah Skopus untuk memulai materi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan kembali yang sudah lama tidak pernah menyapa. Alhamdulillah tidak ada yang berkurang. Insya Allah tidak ada yang berkurang. Jadi mungkin malah bertambah. Oh ini terima kasih. Ini Pak Janggung nih. Alhamdulillah. Ini Prof Janggung nih. Terima kasih Pak Janggung. Beranak pinak ini Pak Jo. Beranak pinak nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu semuanya. Inilah yang disebut dengan innal jamaah, innal barokata ma'al jamaati. Jadi apa dengan jamaah itu keberkahan itu akan mudah didapatkan gitu ya. Amen. Jadi kalau sholat lebih berjamaah itu dapat berkah, makan berjamaah yang tidak enak menjadi enak gitu kan Pak Gitir ya. Iya. Ya, jadi
menambah berkah bagi kita semua. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya punya ide yang tidak terencana jauh, saya hanya spontanitas. Wah, ini harus ngabuburit. Mumpung ngabuburitnya itu webinar. Jadi kalau ngabuburit tidak webinar, pasti Rumah Skopus harus menyiapkan makan minum ini kan. Kalau modelnya begini kan, nanti makan dan minum silakan Bapak Ibu pilih sendiri ya, toh. Di rumahnya masing-masing kan gitu. Sodakoh Pak Ju, sodakoh. Iya, siap Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini bukan sesuatu yang baru bagi saya, tetapi mungkin ada teman-teman yang merasa baru karena belum melangkah saja, ya, karena belum melangkah saja. Tetapi kalau sudah dilangkahkan, ya, sudah dilangkahkan, betapa kita punya ide itu terlalu mahal kalau hanya disimpan di almari. Gitu. Padahal doktor kita sudah lama, tesis kita, master kita sudah lama, ya kan? Atau mungkin punya riset-riset yang terbiayai oleh dana internal maupun pribadi, atau mungkin dari universitas, atau dari mana saja, yang mungkin tersimpan di almari. Dan menurut saya, mumpung kita belum mati, gitu. Mumpung kita belum mati, betul. Ayo diskopuskan. Ayo, betul. Ya enggak, Bu? Ya, nanti kalau sudah semuanya, sudah diskopuskan semuanya, Bapak Ibu kalau mau meninggal silahkan. Betul Pak Jo. Gitu Pak. Pokoknya jangan sampai ide cerdas kita yang itu dulu berdarah-darah, bisa minta tolong di off kan, yang ya berdarah-darah mungkin ya, tetapi tidak diinspirasikan pada dunia itu. Seperti, mohon maaf ya, Bu Teti ini saya dulu iri betul Bu dengan Bu Teti itu. Bu Teti itu 3 tahun, 4 tahun ya Bu Teti lolos dokter ya Bu. 4 tahun ya Bu. 4 tahun kalau tidak salah. Terus aku melihat disertasinya Bu Teti. Coba sih disertasi makhluk kayak apa, lihat. Gusti Allah, 700 halaman kalau tidak salah dengan Bu Teti itu. Tebelnya minta ampun. Aduh, ini sang soyo berat ini lulus saya ini kayaknya. Wah, saya jujur awang-awangan Bu ketika melihat disertasinya Bu Teti. Kemudian setelah itu saya harus mulai dari mana itu? Ya, mulai dari tamu itu. Tebal itu. Gimana Pak? Sama Mas saya itu, ya pengembangan 700 juga Pak, tebal banget. Nah, jerih payah yang Bapak Ibu torehkan, ya darah dan air mata katakanlah gitu ya, ngejar Prof. Sugiono, ngejar Prof. siapa, Prof. Slamet dan sebagainya saat itu. Tetapi kalau itu semua sekarang masih tersimpan di almari, ayo Bu, bongkar-bongkar Bu ya, ayo kita bongkar ya. Nanti saya akan minta Bapak Ibu punya soft copy tentang hasil riset, tesis atau disertasi Bapak dan Ibu. Oke, tesis bukan milik saya, disertasi bukan milik saya, milik Bapak dan Ibu. Share screen, saya tuntun bagaimana cara menyulapnya. Oke, terutama pendahuluan saja dulu sampai pertanyaan penelitian. Oke, nanti siap-siap ya. Siapa? Silakan ya, silakan. Nanti akan saya tuntun bagaimana itu menjadi sebuah paper ya. Silakan nanti Bapak Ibu siap-siap mulai sekarang. Saya cari soft copy Pak. Nanti share screen ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara menyulapnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama tadi saya sampaikan ya, pertama kali tadi saya sampaikan, jujur kita itu sangat mahal Pak, sangat kaya kita ini, ya, sangat kaya. Yang dosen sudah 10-20 tahun pasti lebih kaya, ya pasti lebih kaya. Kenapa saya mengatakan yakin seperti itu? Karena saya jadi dosen itu 4 tahun.
ketika kuliah dengan Bu Teti dulu tuh, saya masih guru ya, masih guru. Kemudian saya sekarang bisa memproduksi 50 paper per semester, Pak. Oke, 50 paper per semester. Luar biasa. Nanti akan saya sampaikan strategi ini di ngabuburit berikutnya, Pak. Oke, cara menambah paper di Scopus, Pak. Di ngabuburit. Melok neh ini. Silakan nanti daftar aja. Kita free, kita semua ini saya sampaikan tidak ada ilmu yang kita sembunyikan di rumah Scopus, ya. Oke. Jadi kepentingannya bagi kita itu, Bapak Ibu, kepentingannya bagi kita sebagai orang yang kaya terhadap ide, terhadap riset, hasil riset yang kita punya, jangan sampai kekayaan itu disimpan di almari, Pak. Oke, rumah Scopus tidak punya buku, Pak. Rumah Scopus hanya punya tembok batu seperti belakang ini, Pak. Tetapi mencari referensi terbaik dunia dalam hitungan 0,0001 detik. Oke. Kalau itu saya tahu sejak dulu doktor. Makanya kawan-kawan yang sekarang belum doktor, kemudian sedang doktor, kalau saja mencari referensi masih dalam hitungan hari, Bapak Ibu terjebak kepada pekerjaan bodoh. Ya. Oke, belum. Kita ini belum share screen ya, belum share screen. Masih nganu nih, mengacaukan pikiran dulu nih. Betul. Pikiran dulu nih. Galau pikiran. Yang galau dulu. Jadi kalau orang itu mau beli jamu itu, wes pokoknya gambang dulu, tahu-tahu nanti beli jamu gitu loh. Yes. Jadi gitu Pak, Bu ya. Jadi, kalau kita punya ide banyak, kemudian kita tidak sampaikan kepada khalayak umum, Bapak Ibu akan kehilangan yang disebut dengan amal jariah yang kedua atau ketiga, saya tidak tahu. Betul. Au ilmi yuntafa'u bih. Itu kertas dulu ya. Jadi ini kesempatan bagi yang miskin. Nggak usah disebut keras-keras, Pak. Nggak usah disebut keras-keras. Jadi wis miskin nggak duwe harta, duwe ilmu ditaruh almari. Aduh, anak juga nggak jelas besok ingat pada orang tua apa tidak. Coba Bapak dan Ibu. Ayo Bapak. Sedih ya? Sedih rasanya. Sedih rasanya. Jangan sampai Bapak dan Ibu, mumpung masih hidup, ketemu dengan rumah Scopus, ayo saya tunjukkan bagaimana cara menyulapnya. Oke. Saya sekarang mulai screen ya, mulai screen. Bapak Ibu siap-siap ya, siapa yang punya hasil riset atau tesis atau disertasi, siapkan pendahuluan aja. Oke, siapkan pendahuluan saja. Ya, nanti share screen ya. Nanti saya tuntun bagaimana cara menyulapnya. Oke. Oke, saya masuk sekarang. Nah. Mulai ilmu ini. Guyonan kok ilmu. Ini urutannya, Pak. Kan nanti harus. Ya, ini urutannya. Sebelum urutan mungkin strategi. Nah, strategi dulu. Oke, strategi. Bapak Ibu punya tesis, punya disertasi, jangan memulai membuat paper dengan melihat pendahuluan. Lupakan pendahuluan, Pak. Oke, kenapa? Karena pendahuluan itu adalah kalimat penggoda pertama reviewer, pembaca, kalau out to date, tidak ada manfaatnya, Pak. Apalagi menyampaikan data tahun 2014, padahal mau publish 2021. Oke. Maka dari itu, lupakan pendahuluan. Oke. Buat yang baru, nanti akan saya tuntut. Oke. Yang kedua, Pak. Oke ya, ini cerdik pertama ya. Supaya Bapak Ibu, saya dulu ketika mau memulai gimana cara menskopuskan
disertasi saya ya, utak-utak pendahuluan, utak ini nggak cocok buang, ini cocok, aduh capek Pak. Oke, Bapak Ibu terjebak dengan penjaranya yang kita buat sendiri ketika 5-10 tahun yang lalu. Oke, pertama. Yang kedua, lepas semua citasi dan referensi yang ada. Citasi, referensi, lepas semuanya. Oke. Terus kalau begitu gimana? Fokus menyusun paper sesuai dengan anatomi. Oke, yang penghuni rumah Scopus lama paham nih, ya. Nanti yang belum, nanti kita buka sebentar. Yang belum pernah masuk ke rumah Scopus, nanti ini Pak. Itu move on, kan ini era digital. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kijang, kijang yang terakhir yang bagus. Ayo, yang masih kijang lama ganti. Gitu Pak. Jadi ilmu itu Bapak dan Ibu sudah paham kan? Ilmu itu kebenaran nisbi, okay? Bukan kebenaran mutlak. Sekarang benar, besok salah. Bisa jadi, ya kan? Gitu. Teori geosentris yang dulu sering saya ungkapkan itu, geosentris diyakini ulang ratusan tahun, gugur dengan ilmu heliosentris. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan sebuah ide, kemudian referensinya itu referensi sampah, jadul, zaman kolonial, Bapak Ibu lupakan masuk Scopus. Ada komentar Pak Munajat, silakan Pak Munajat. Pak Munajat? Pak Munajat, angkat tangan Pak Munajat, kayaknya. Oh tidak. Oh, ya. Oke, selanjut ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang Q1, Q2 itu pastikan. Jangan sampai kita menyepelekan namanya referensi. Oke. Bapak Ibu ceramah di mana-mana silahkan. Tetapi kalau referensinya tuh referensi yang jadul-jadul, yang tidak Q1, Q2, yang banyak disitasi orang, nah, Bapak dan Ibu lupakan Bapak Ibu dengarkan. Oke. Berikutnya nih. Cari jurnal di aplikasi pakai Jana, Pak. Pak Megah belum dapat nih. Baru tadi malam. Baru itu, tadi malam. Prof Jangkung juga belum dapat ini. Pak Kaidir yang dapat. Pak Kaidir yang dapat itu. Terakhir. Kalau pakai jurnal Finder ketemunya berapa? ABC-nya 3.000, 1.500, 2.000 USD. Allahu Akbar. Itu semangat langsung ngedrop lagi. Gitu Pak, nyungsep lagi Pak. Gitu. Ya. Masih ada $300 nggak ya jurnal ya? Insya Allah, Bapak dan ya. Jurnal yang 300-200 jurnal kayak Pak Umar masih ada nggak ya? Saya nggak tahu. Masih banyak. Masih banyak, Pak. Hanya yang gratis, Pak. Ini yang gratis juga banyak. Nah, ini perkembangan terkini, Pak. Rumah Scopus ini sudah berkomitmen dengan 27 jurnal seluruh dunia. Kalau lewat ID-nya Rumah Scopus, pasti tembus. Bener nggak ini? Serius nih? Bener nggak, Pak? Kalau tidak tembus, atau Bali. Money back garanti. Ya itu siapa aja gitu, Pak.
Loh, artinya semua punya usaha, Pak. Semua punya usaha, Pak. Strategi. Ada komentar? Ada komentar? Ada komentar? Iya, Pak Wer. Ada komentar di sini? Oke, tidak ada ya? Aduh, pintere. Oke, sekarang berikutnya. Kayaknya. Nah, sekarang urutkan. Ini rumusnya, Pak. Bapak Ibu yang punya TC, Bapak Ibu yang punya disertasi, Bapak Ibu yang punya penelitian apa saja, ini rumusnya, Pak. Jumlah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu jumlah paper. Bapak Ibu kalau penelitian kualitatif atau kuantitatif bisa 5 pertanyaan, itu potensi 5 paper, Pak. Oke. Ada 3. Nah, sekarang kalau mau, ya. Ada komen tadi? Nah, cara ngurutkannya gini, Pak. Cara ngurutkannya gini. Ini sudah masuk dalam webinar, sedikit masuk dalam webinar. Ubah pertanyaan menjadi judul yang kece. Pakai teorinya yang sesi kedua. Oke. Pakai sesi yang kedua. Jadi eye catching. Harus judul itu strong. Ya, strong title bahasanya itu. Atau eye catching title. Seksi. Nah, salah satu eye catching title itu adalah gunakan action verb. Action verb selalu tuh. Action verb itu menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan apa kontribusi Bapak atau kontribusi paper ini. Kan selalu ditanya itu, pertanyaan itu kontribusinya apa itu? Maka akan terjawab di judul di action verb. Ya, action verb. Ya, di action verb. Ya. Pertanyaan-pertanyaan. Siap-siap ya, siapa yang mau share screen, pendahuluan saya persilakan untuk share screen. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke. Kemudian berikutnya, tentukan keyword berdasarkan judul yang ada, kumpulkan referensi terbaik Scopus yang tadi seperti saya minta, susun dalam bahasa Indonesia, urutkan metode hasil kesimpulan dulu. Jangan bahas ke pendahuluan. Pendahuluan itu yang terakhir. Oke. Pendahuluan yang terakhir. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu di sini letaknya, kenapa Bapak Ibu tuh kangku nggak jadi paper tuh? Karena apa? Mulainya membuat dari pendahuluan, Pak. Beda kalau metodenya sudah ada. What did you do? Nah, apa yang pernah, yang telah Anda lakukan ketika riset menggunakan kualitatif dengan instrumen bla 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 bla, kemudian analisisnya bla 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 bla, kan gitu. Hasil ada, kesimpulan ada. Kesimpulan tadi kembali kepada rumusan masalah. Karena teorinya rumusan masalah 5, kesimpulannya mesti 5, Pak. Betul enggak, Pak nih? Saya dikoreksi kalau salah nih. Oke. Oke. Jadi kalau pertanyaan penelitian ada 5, maka kesimpulan ada 5. Betul ya? Nah, itu. Baru berpikir pendahuluan. Oke. Bagaimana pendahuluan? Kontraskan antara non dan unknown. Non dan unknown. Supaya apa? Menemukan gap. Kalau tidak bisa mengontraskan, Bapak Ibu tidak bisa menemukan gap. Karena bicara tentang state of art dulu, ya, itu ketika Bapak Ibu mampu mengeksplisitkan gap itu. Gitu. Ya, baru nulis abstrak, gampang tuh. Setelah itu terjemahkan, citasi, referensi, jadi paper. Oke? Mudah diomongkan. Tetapi jauh lebih mudah
dipraktekkan. Dilakukan. Itu rumus di rumah Scopus, Pak. Oke. Ada yang komentar? Atau yang mau share screen praktek? Yuk, silakan, saya stop sekarang. Silakan mau share screen, praktek. Yuk. Ya. Wis, keren. Ini namanya Pak Amin, Pak. Nah, ini Pak Amin ini calon rektor di ITB Semarang. Nah, TB itu apa ya? Nah, itu Institut Teknologi Bisnis Semarang. Oh, karena yang tahunya Bandung sih. Oh, ITB sekarang ada, Indonesia ada 4, Pak. Oh, bagus, Pak. Bagus. Oke ya. Oke. Pak Amin apakah pakai MacBook atau laptop? PC. PC ya. Oke. Ya. Saya remote dari sini ya. Siap. Jangan approve, Pak. Sudah? Ya. Nih. Bapak dan Ibu semuanya, Pak Amin ITB Semarang tidak berbuat apa-apa. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan, Pak. Nah, ini yang sekarang yang ngerjakan saya. Ini yang geser-geser adalah saya. Oke? Oke. Saya cek ya. Sekarang mana pertanyaan penelitian atau rumusan masalah? Cek ya. Masih turun. Nah, masih ya. Oke. Ini tangan saya, Pak. Yang anu, Pak. Ini zamannya Pak Megah belum ada nih. Meremut dari jauh nih belum ada nih. Wih, tambah canggih. Warai nanti harus ikut lagi nih. Mau guru mana ya aku? Batch berapa, Iya. Pak? 30. Kalimat sudah buka. Yo, bener. Mingin-mingin 25 udah saya. penuh. 25 Udah penuh, Pak Jo? 26. 25. Berarti 26 siap-siap. 26. Pak Ju sugih 26 kayak ini. apa ya? Pak Ju sugih banget ya. Sugih tenan itu. Pak Ju itu. Alhamdulillah, Pak Allah. Ini berkah dari pandemi, Pak. Sugih konco ya. Lihat ya. Sekarang saya besarkan yang nomor 1. Oke. Nomor 1 nih ya. Ini ada rumusan masalahnya, ada berapa nih, Pak? Saya cek. Sorry. Oke, saya cek. Nah, ada rumusan masalahnya, ada 5. Oke. Wis, 6. Wis, 7. Wah, keren. 7 ya? 7 paper, Pak Ju. Tadi gimana rumusnya? 7 paper. 7 paper. Oke? Oke. Sekarang saya tunjukkan. Yang nomor 7 ya. Nih, bisa blok ya. Oke. Kita blok. Kemudian ini saya copy. Ini saya enter. Kemudian saya pastekan di sini. Come on. Bentar, wajahnya Bapak Ibu saya geser. Dongkleng. Come on. Wis. Kok kesini sih? Oke. Maaf. Ini kok jadi Google Form di sini. Saya ulang ya. Oke. Nomor 7 nih ya. Oke. Ini klik kanan, copy. Ini saya jadikan judul ya. Kemudian paste. Nah. Inilah. Ini praktis ya. Ya. Nah, oke. Ini jadi judulnya. Oke, ini saya geser ke bawah biar tidak mengganggu. Bagaimana orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran melalui bauran pemasaran. Kemarin, ayo masih ingat enggak? Ayo, judul itu apa isinya? Metode Objektif. Signifikan. Oke. Nah, kemudian signifikan. Nah, signifikan. Oke.
Oke. Nah, signifikan ini, nah, Bapak Ibu, ini jangan dianggap sepele. Signifikan ini pastikan ada action verb. Ya, action verb. Karena apa? Signifikan ini menunjukkan ke kontribusi paper Bapak Ibu terhadap praktek, terhadap dunia praktek maupun dunia teori. Oke. Kalau ini, bagaimana orientasi pasar kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran melalui bauran pemasaran. Nah, metodenya apa, Pak? Cepat. Bauran pemasaran. Yes. Orientasi pasar dan kewirausahaan. No, bauran pemasaran. Itu metode yang ditawarkan, Pak Amin tuh. Oke. Kira-kira dengan bauran pemasaran, saya mau tanya ke Pak Amin nih. Dengan bauran pemasaran, orientasi pasar dan kewirausahaan itu meningkat, turun, atau stuck? Meningkatkan. Naik. Naik. Berarti ini untuk masukkan di sini, ya, untuk menaikkan. Oh, kan? Menaikkan. Meningkatkan ya, meningkatkan. Boleh, meningkatkan boleh. Yang penting harus ada action verb. Action verb, ya, ingat ya, action verb. Jadi suara saya kenapa? Apakah suara saya terdengar baik, Bapak Ibu? Baik, baik. Baik, jelas. Jelas, Pak. Meningkatkan. Bauran pemasaran itu metode, kemudian meningkatkan itu signifikan. Objektifnya apa, Pak? Orientasi, Pak. Kinerja. Nah, kinerja pemasaran. Oke, jadi sekarang. Ya kan? Ayo. Gimana sekarang? Sekarang kumpulkan sekarang jadi satu. Kumpulkan jadi satu. Bauran pemasaran untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, itu. Kalau sini belum tak back nih. Oke, sorry. Belum saya copy. Nah, bauran pemasaran untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Itu judulnya, ya. Oke, saya tulis. Oke, copy. Oke, copy. Kemudian saya pasangkan di sini. Oke. Nah, paste. Oke, untuk meningkatkan saya naikkan. Oke. Nah, kinerja saran saya kan. Nah, oke, ini dua. Oke. Nah, kemudian bauran pemasaran untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Karena Pak Amin sudah punya kesimpulan bahwa dengan bauran pemasaran, orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan meningkat. Oke. Nah, sekarang ini ada variabel orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan. Orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan. Kira-kira nih mau masukkan kemana nih? Melalui. Meningkatkan kinerja pemasaran melalui. Ini ada sing demen. Sing demen. Melalui sih. Apa ya? Dengan pola. Kopi saya ya, kopi dulu ya, tak kopi dulu. Bauran pemasaran untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Apakah kinerja pemasaran itu bisa orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan, Pak Amin? Pak Amin? Variabel X-nya. Objektifnya kan? Itu dekat masjid, jadi tidak kedengeran. Kalau misalnya ini saya masukkan ke sini, kita pastikan di sini. Bauran pemasaran untuk meningkatkan orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan
kinerjanya kita ambil, kita buang. Ya. Pak Amin, mana Pak Amin? Siap. Apakah cocok Pak Amin seperti ini Pak Amin? Bisa. Bauran pemasaran untuk meningkatkan orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan. Karena sebetulnya itu sama-sama variabel independen, Pak. Halo. Admin bukan Pak Sutomo. Pak Sutomo on nih. Pak Sutomo kita tolong mic-nya Pak. Oke, sip. Terima kasih. Pak Ju. Oke, Pak Amin seperti ini. Pak Ju boleh tanya Pak Ju. Silakan. Prof Janggung, silakan. Kalau saya mungkin jadi untuk apakah orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan itu akan meningkatkan kinerja pemasaran? Kalau saya, betul nggak itu Pak? Kalau begitu kembali ke Pak Amin. Orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan masukkan jadi metode gitu kan? Jadi orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Kalau saya tadi di awal malah itu sama Pak Janggung tadi Pak Ju. Jadi metodenya orientasi pasar dan kewirausahaan itu. Bisa juga karena ada dua ya. Oke ya, saya buat ya. Kembali lagi ke Pak Amin ini Pak Amin ya. Amin ya. Mungkin orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan untuk meningkatkan pemasaran. Iya. Ya, untuk meningkatkan kinerja pemasaran kan gitu? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang kembali ke nanti kan kita belum lihat kesimpulannya kan? Ya, betul. Kembali lagi hasilnya. Tahu kan Pak Amin nanti kan? Ya, hasilnya Pak Amin seperti apa itu tinggal disesuaikan itu. Orientasi. Ini saya copy di sini. Ini mohon maaf karena remote jarak jauh jadi agak lambat ya. Nah, orientasi pasar untuk meningkatkan gitu ya. Untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran. Yes. Sudah jujur kan? Nah, sekarang nanti kembali ke Pak Amin ketika kesimpulannya itu mengarah kemana? Ya. Apakah orientasi pasar, orientasi kewirausahaan itu jadikan metode? Kemudian apa bauran pemasaran itu jadikan metode? Kembali ke Pak Amin ketika membuat kesimpulan. Oke. Nah, sekarang katakanlah ini yang cocok ya. Katakanlah ini yang cocok. Oke, ini saya. Oke, sekarang ini mentranslate apa yang bisa meremut ini. Apakah Pak Megah mau membantu saya? Bagaimana ini jadi keyword? Atau siapa? Kalau saya terus nanti saya yang cerdas loh. Dengar aja Pak. Oke, saya copy, klik kanan, klik kanan. Oke, klik kanan, kemudian translate. Oke, kemudian dari bahasa Indonesia pindah ke bahasa Inggris. Oke, ini pindah menjadi bahasa Inggris. Come on. Nah, tag. Nah, ini ketik bahasa Inggris, cari bahasa Inggris. Oke. Yang I. Oke. Mana Inggris? Bentar lagi. Mana Inggris? Ini karunya antara kemauan sama ini kemauannya tapi tergantung internetnya. Karena jauh, remote jauh nih. Internetnya nih. Karpe ndang cepet. Ini dia. Ini. Oh, Armenia. Maunya di Inggris kan tuh Pak? Oke.
Oke, ya. Oke. Halo. Nah, ini karpe ini cepet nih. Dari Pak Amin langsung mungkin lebih cepat ya. Oke, sekarang balik ke Pak Amin. Pak Amin ini belum pernah anu nih. Oke, saya stop sekarang. Saya stop. Sekarang saya stop. Pak Amin bisa masuk, Pak Amin? Pak Amin bisa masuk? Saya stop, Pak Amin. Saya sudah bebas nih. Pak Aminnya kemana ini malah tinggal Amin pergi. diajak kelihatannya Pak Jo. Malah tinggal pergi. Mana Pak Amin? Oh, sudah nih. Sudah nih. Ya, dia adanya Pak Amin nih. Nah, udah langsung insert aja, Pak. Insert aja, Pak, langsung, Pak. Insert aja. Nah, market orientation and entrepreneurship orientation. Nah, nanti kalau orientation 2 kan, jadikan 1, maka market and entrepreneur orientation. Nah, gitu, Pak. Oke, N-nya, ini orientasinya pertama dibuang, Pak. Yang pertama dibuang. Itu, jangan begitu. Klik kanan aja, Pak. Orientasinya dibuang, Pak. Orientasi yang pertama dibuang. Pak Jo. Yes. Dikopikan dulu Pak Jo, jadi kiwet Pak Jo. Ya, gimana Pak? Itu, gini kalau boleh bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini orang improving marketing performance through market entrepreneur orientation. Nah, itu. Oke, baik, improving marketing performance through, bukan with, through. THRO, through. Yes. Ya Pak, boleh improving marketing performance through entrepreneurship orientation. Pak, jangan capek-capek. Bang, Pak. Ngapunten je. Inilah namanya barokah, betul. Nah, barokallah. Improving. Ayo Pak, teruskan Pak. Improving, Pak. Ya, biar ketik dulu. Mas Jo, di sini itu kedengeran. Jadi bingung saya ini. Kedengeran orang ngaji. Oh, ya Pak Amin ada masalah kan ada pakai headset, Pak, pakai headset. Ya, pakai headset harus beli dulu kalau enggak ada. Oke, terus dulu Pak. Terus Pak Amin. Improving marketing performance through market and entrepreneurship orientation. Entrepreneur, ya Pak. Pak Megah. Entrepreneurial atau entrepreneurship? Entrepreneurial. Nah, entrepreneurial. Oke, ini Mas. Yang dibantu. Nah, Ini makanya set. Nah. Improve marketing performance. Sudah wilayah tengah sudah buka. Improving. Boleh. To improve. Bahasa Inggris kuangnya ya, Pak. Kalau bantu, Mas. Improving To improve to boleh to improve. Oke, boleh pakai to boleh. Pakai to improve itu udah betul. Nah, enggak usah improving aja, improving marketing performance. Terus saja. Ya, ini benar. Udah ya. improving TH R apa nano apa Miko? R Robi. Oh, Robi. Rowe. Bentar, ini apa Pak? Oh. Suara ngaji ini itu lebih banter daripada dari dalamnya itu. GH. Udah, betul. Tapi aja Pak. Gak kedengaran ini. Tapi aja Pak, market orientation entrepreneur, tapi di atasnya tuh. And entrepreneur orientation.
Kopi saja, Pak. Bentar, cek. Tadi salam. Market orientation, market and entrepreneur orientation itu kopi aja, Pak. Kalau saya pernah nulis yang ini, Pak. Sampai orientation aja. Ya, Sampai orientasi. sampai orientation saja. Ya. Oh, ini sudah ngajinya sudah berhenti nih. Ya, oke. Market and entrepreneur orientation. Dah. Kopi tuh. Market. Oh, ini dihilangkan. Nah, kopi sampai orientation. Di kopi Oke. di bawah. Truk. Ini. Truk. Setelah truk loh. Setelah sini. Nah. Oke. Sambung, Pak, sambung. Oke. Itulah. Sudah jadi judul. Keren kan? Klik kanan atas sudah kelihatan kok. Atas sendiri atas. Oke. Nah. Pernah buat seperti ini dari rumusan masalah yang ke-7 kalau tidak salah. Nah, itu cuci. Oke, pilihan kembali kepada autor, Pak. Ya, Yes. kembali kepada autor. Tetapi mari berpikir ketika kita ini mau menyajikan sebuah ide itu orang lain dengan cepat nengok gitu, Pak. Ya, cepat nengok itu satu. Yang kedua, ketika baca judul, reviewer atau editor itu langsung bisa menangkap yang namanya kontribusi, Pak. Jurnal-jurnal bagus selalu akan bertanya, what is your contribution from your paper? Ya, jadi kalau kontribusinya itu belum tampak di judul, ya nanti akan melihat ke papernya. Tetapi dari judul aja sudah tampak, itu akan memudahkan dia untuk welcome gitu, Pak. Walaupun belum membaca. Tetapi dari judul itu kan sudah mewakili dia. Oh, ini ada kontribusinya apa? Marketingnya bisa improve. Marketing performanya akan improve gitu loh, Pak. Itu namanya memperbaiki loh. Itu namanya kontribusi. Makanya marketing performance is marketing orientation and ini kan bahasa, mohon maaf ya, ini teoritis gitu ya, masih tataran teoritis. Ingat ya, ketika kita menyusun paper, jangan dikira yang membaca itu hanya orang akademisi saja, Pak. Oke, saya punya tetangga di sini, seorang duko, Pak. Pak, gimana Pak? Jadi duko yang baik itu, Pak. Oh, tak bukakan Mendeley, Pak. Oh, cara mempengaruhi orang dari hasil riset itu begini loh. Itu dia tidak akademisi, dia praktisi. Kenapa? Dengan mudah sekali sebetulnya ide-ide yang dihasilkan dari riset kita temukan. Dan itu di ujung jari kita semua. Di laptop kita, di HP kita, di Android kita, di iPhone kita. Kalau dulu kan mau jadi baca buku harus ke perpustakaan panjang kan, padahal semua ada di HP. Apalagi kalau punya lisensi, Scopus berlisensi. Oh, Pak Megah nanti akan terbuka. Gitu, Pak. Betul. Itu pandangan saya, Pak. Betul, Pak Amin betul. ya. Tapi kembali kepada Pak Amin ya, kembali pada Pak Amin. Karena yang tahu di lapangan itu Pak Amin. Saya hanya punya punya ide untuk memoles saja gitu loh. Karena Messi itu, Pak, Messi, Ronaldo, keren. Tapi dia tetap butuh pelatih, Pak. Betul nggak, Pak? Ya sehebat apapun pemain itu butuh pelatih, Pak. Karena apa? Pelatihlah yang mampu melihat kelemahan. Oke? Tahu maksud saya, Pak? Siap. Gitu. Yuk. Amin ya. Oke, bisa stop Pak sekarang. Terima kasih. Nah, itu baru satu paper ya. 7 pertanyaan, nomor 7 satu paper. Jadi kalau
buat paper itu, judul sudah ada, kesimpulan sudah ada, kan dari cegat, Pak. Dari cegat, kan? Sudah ngisi tengahnya, kan, itu kan? Judul sudah ada, kemudian kesimpulan sudah ada. Sudah dicegat, Pak. Gitu. Jadi sudah, padahal yang kita minta itu, jangan membuat tulisan yang bertele-tele panjang. Ingat, tidak banyak orang punya waktu cukup untuk membaca. Bapak Ibu punya ide bagus, tapi bertele-tele, sehingga dia bertanya-tanya, endi toki, sing baru yang tidak panjang sekali tidak ditemukan. Bapak dan Ibu akan lewat. Ide Bapak Ibu bagus, akan terlewat, tidak dilihat orang, karena Bapak Ibu tidak menyampaikan secara simple dan cepat. Oke, baru satu pertanyaan loh, Pak, pertanyaan penelitian ya, Pak. Oke. Nah, sekarang dari judul kemudian pasti bisa menurunkan keyword. Nah, keyword itulah nanti untuk referensi. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu untuk menghackkan Scopus berlisensi ini? Bukan menghackkan. Saya mau tanya dulu nih. Cahyo. Cahyo pasti bisa, Pak Cahyo. Bu Tati punya Scopus berlisensi, Pak? Bu Tati? Belum punya, Bu? Oke, lihat nih. Saya kasih contoh ya, betapa kita itu sangat kaya mencari referensi dalam hitungan detik sangat cepat. Ya, lihat satu tulisan ini. Saya menggunakan Scopus berlisensi. Ya, Scopus berlisensi. Scopus berlisensi ini akan membuka dunia dengan sangat cepat. Gimana? Lihat nih. Nah, Scopus berlisensi itu seperti ini. Ada gambar di sini, ada rumah di sini, kemudian di sini ada Tun Hussein On University. Bisa dibantu di mic-nya ditutup, Pak siapa ya? Oke, terima kasih. Ya, ini yang berlisensi. Kalau Bapak Ibu di sini ada rumah ini, kalau tulisannya belum ada afiliasinya, berarti belum berlisensi, Pak. Oke, coba Bapak Ibu buka scopus.com. Apakah Bapak Ibu di sini berlisensi? Pak Megah, apakah berlisensi, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Yang berlisensi itu banyak sekali, Pak. UTIP, ITB, UI, UGM, UNES, UNS, UMB, IPB, yang gajah-gajah loh, Pak. Nah, gimana caranya, gitu kan? Betul ya? Gimana caranya supaya ini brought to you by Universitas Indonesia, misalnya gitu. Gimana caranya? Oke. Saya mau memberi masukan nih. Siapa nih? Bu Eka? Gimana caranya, Bu Eka? Nah, mencari kawan, istri, atau suami, atau anak, atau kawan, atau dosen yang berafiliasi di situ. Satu, atau cari istri, suami, bukan mencari istri suami maksudnya. Mencari yang sudah mungkin sedang kuliah gitu ya. Jadi istri atau suami atau anak atau kawan yang sedang kuliah di universitas besar. Bisa minta tolong di mute. Nah, Pak Janggung, sudah punya lisensi belum Pak Janggung? UGM punya. Pak Janggung bisa di mic-nya dibuka dulu Pak Janggung. Pak Janggung bisa dibuka dulu? Pak. Ya. Apakah Pak Janggung membuka Scopus berlisensi, Pak? Belum, Pak. Bapak ini orang UGM. Bukan, maksudnya belum membuka, tapi saya biasa buka sudah. Tapi sekarang ini saya belum. Kan? Ya, saya kira berlisensi, Pak. Coba. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Itu. Nah, kalau ada tulisannya di sini, nanti ada brought to you by Gajah Mada University. Wah, di sini ada duku, Pak. Wah, akan buat tanpa tedeng aling-aling, Pak. Contoh nih ya. Pak Jo izin dong tanya dong, Pak. Iya, silakan.
Kalau saya udah afiliasi, kemudian untuk mencari yang kuartil jurnal Q1, Q2 dan seterusnya gimana ya Pak? Oke, share screen, saya stop. Oke. Nah, itu yang kutunggu. Sebentar ya Pak ya. Ya, lama juga enggak apa-apa Bu. Langsung ada nanti. Pak Megah nih, Pak Megah. Apakah istrinya kuliah di mana gitu Pak Megah? Atau anaknya? Ah, ini sudah nih. Coba lihat, ada rumah pojok kanan. Nah, ini IPB. Ya, IPB Pak. IPB kan? Oke. Sekarang kalau mau mencari, Ibu search. Search atas. Ya. Oke. Kemudian itu ada dokumen kan Bu? Ya. Oke. Sudah, sekarang masuk ke search dokumen Bu. Search dokumen. Oke, yang bawahnya kanan. Ibu mencari Fuzzy Logic. Fuzzy Logic. Oke. Langsung search ya. Oke. Fuzzy Logic ya. Iya. Oke, sekarang di situ ada sit within, itu di panah ke bawah. Oh, no. Back dulu. Sorry. Back dulu. Saya ke back ya. Back ya. Ke Sebentar. kiri, Bu. Ya, panah ke kiri, Bu. Ya. Oke. Itu di panah ke bawah, Bu. Panah ke bawah. Keyword. Oke. Nah, sekarang search. Search kanan. Yang biru, Bu. Kan. Ini ya, Pak ya? Yes. Oke. Ada 77.000, Bu. Ya, ada 77. Sekarang disortir, Bu. Yang goal, Bu. Yang goal. Kiri, Bu. Kiri ke bawah, Bu. Bentar, Pak. Ya. Goal. Mas. Klik goalnya. Itu Bu, di kotak itu Bu. Sanitizer boleh Mbak? Kiri bawah. Ke bawah lagi. Kalau saya nggak kering ya. Pelan-pelan. Gold mas. Terus ke atas. Sudah itu Bu. Ini kan ada open access, bawahnya all open access. Ya, bawahnya all open access, bawahnya. Goal. Oh, ini. Oke. Sekarang bawah lagi. Yang terkini, Bu. Ke bawah lagi, Bu. Nah, sekarang 2021. Sortir tahun, Bu. 2020, 2021. Lewat, Bu. Di atas, Bu. Ini. Atas. Ya. Atas. Ya, itu. 2021, 2020, 2019. Nah, sudah 3 tahun terakhir. Sekarang ke atas, sekarang. Nah, limit tuh. Oh ya. Bentar ya, Mbak. Ini saya bawaannya 1.600. Boleh? 3 orang. Di dalam? Nah, itu ada 1.600. Ya, ada 1.600 ya. Masih apa atas? Nah, oke. Sekarang ini yang terbaru. Yang terbagus itu adalah yang terbaru dan terbanyak citasinya. Oh ya, nggak apa-apa. Ambil aja, nggak apa-apa sih. Aku nggak bisa bawa ini loh. Yang banyak citasinya, biasanya kalau baru citasinya nggak banyak. 1 atau 2. Cari yang 1 atau 2 nggak apa-apa. Bawah sekarang, Bu. Ini ya, Pak ya? Ya, itu. Nah, sekarang langsung di copy aja, di klik aja, Bu. Nah, coba sekarang lihat jurnalnya. China's Journal of Aeronautic. Coba. Jurnalnya ada China. Ini, Pak. Yes. Di open ya, Pak? Ya, diklik aja. Oke, sekarang ke bawah, Bu. Itu 85 Q berapa, Bu? Q3 ya, Q4. Q1, Pak. Q1. Q1. Iya, jadi cari yang most cited dan latest references. Itu, Bu. Itu. Kita nggak bisa ya, Pak, umpamanya mencari yang di situ sudah Q1 semua gitu tuh, Pak. Nggak bisa ya? Kenapa tidak ada? Karena kuartil itu bergerak terus, Bu. Ya. Oh iya, Kan? Banyaknya citasi bergerak terus, Bu. Makanya paling aman yang most cited dan latest references.
Jadi Q3, Q2 siapa? Oke. Ya, terima kasih. Bisa, udah saya ikut kelasnya Pak Jo kemarin. Terima kasih Pak Jo. Iya, sama-sama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi referensi mutlak harus yang terbaik. Jangan pernah main-main referensi. Ya, Pak Jo mau tahu kalau misalnya mau cited itu batasnya berapa? Caranya mensortir yang latest references 2021, 2020, 2019, 2018, cari citasinya yang ada citasinya. Ambil aja. Semuanya ambil. Walaupun 1 atau 2, ambil aja. Itu biasanya sudah yang terbaik. Oke. Jadi bukan most cited itu yang banyak belum tentu ya. Kalau Bapak Ibu buka di Scopus.com kan ada cited itu juga bisa diklik aja, nanti akan keluar citation yang diterima paling banyak itu yang atas sendiri, langsung bisa juga itu. Bisa difilter caranya membuka itu. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu, mencari referensi jangan pernah berpikir bahwa ini bagus tetapi lama. Jangan, Pak. Kita hidup dalam dunia ilmiah ya. Dunia ilmiah itu dunia ilmu yang bisa digugurkan oleh ilmu yang terkini ya. Ya, ilmu yang terkini. Jangan pernah sekarang apa yang kita katakan ini benar kemudian sampai 100.000 tahun yang akan datang benar. Ya. Maka dari itu referensi harus yang terkini. Tuh. Jangan ditawar itu. Oke. Ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan Pak Jo, kadang saya baca di jurnal internasional judulnya berupa pertanyaan. Wah, sip, keren nih, Bu Erika. Jadi, judul yang berupa pertanyaan itu menggoda juga, Pak. Kenapa? Ya, ini jujur aja. Bapak Ibu pernah melakukan riset kemudian hasilnya negatif. Pernah enggak? Pernah kan? Pernah, Pak. Terus akhirnya apa? Pernah toh? Pernah. Terus gimana caranya, Ibu? Kemudian datanya diperbaiki terus disignifikan-signifikankan gitu? Belum enggak sih. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Peneliti itu boleh berbuat salah, tapi enggak boleh memanipulasi atau berbuat bohong. Ya, betul. Gitu. Salah enggak apa-apa. Tetapi kalau berbohong atau memanipulasi data itu yang enggak boleh. Yang salah penelitiannya Pak Jo. Yang salah hasil penelitiannya tidak sesuai dengan teorinya. Bukan orangnya pasti kita ya sama saja. Ya, analognya sama dengan gini, Pak. Jadi ketika nebang pohon 1 meter katakanlah tebalnya, kemudian pakai pisau. Boleh enggak? Boleh saja. Cuma yang dipertanyakan, mau sampai kapan pohonnya itu tumbang? Mau pakai pisau. Kan gitu. Nah, nanti orang yang akan misalnya kesimpulan, menebang pohon ini membutuhkan waktu 10 tahun. Setelah melihat metodologinya, menggunakan pisau. Ya orang ya benar saja 10 tahun. Kesimpulannya benar itu. Yang salah itu ya kenapa sekarang ada senso kok pakai pisau? Kan gitu toh. Metodenya itu ya. Metodenya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Erika. Jadi kenapa ada pertanyaan? Ya, jadi gini, contoh nih ya, contoh. Fasilitas pendidikan itu meningkatkan prestasi belajar. Ya. Apa itu benar? Misal Bapak Ibu meneliti, ternyata itu tidak benar. Banyak orang yang prestasinya bagus, tapi fasilitas pendidikannya yang serba kurang. Banyak yang fasilitas pendidikannya itu kurang, tetapi dia punya prestasi tinggi. Kalau begitu, fasilitas pendidikan itu tidak akan menjamin orang prestasinya bagus. Maka itu bisa disebut dengan bisa diterjemahkan dalam sebuah judul, fasilitas pendidikan akan meningkatkan prestasi belajar, tanda tanya. Gitu. Oke. Bu Erika? Ya, terima kasih Pak Jo. Jadi kalau ada
menemukan itu jangan dirubah datanya. Itu temuan bagus tuh. Gitu loh. Oke. Masih bisa dipublish ya Pak Jo, menggoda. Aku publish itu. Ternyata menurut Prof. Erika, wah, salah. Gitu lah, Pak. Amin ya, Bu. Ya. Amin, amin. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak dan Ibu, kadang malah takut itu loh Pak Jo, penelitiannya hasilnya tidak sesuai dengan dengan teori atau kajiannya. Ya, dengan hipotesisnya malah takut kan. Wah, itulah Bapak Ibu, itu namanya pemikiran Bapak Ibu dijajah oleh pemikiran orang lain. Menarik nih kalau soal penjajahan. Ternyata Bapak Ibu suka dijajah itu. Jangan, Bu. Makanya saya bilang, membuat paper, lepaskan dulu referensi, citasi, lepas semuanya. Bapak Ibu merdeka dengan kata-kata sendiri, tulisan sendiri, yang penting SPO selesai. Nah, nanti baru didukung, gitu loh. Itu persis seperti yang saya bilang itu. Saya melihat kecelakaan, kemudian saya foto, kemudian saya bawa pulang ke rumah. Gagah sekali. Aku tadi melihat kecelakaan. Oh, gitu loh. Terus orang lain nimbrung. Ya tadi saya melihat. Ya, bener kan? Nah, gitu loh. Artinya orang lain itu hanya supporter kita. Gitu loh. Itu orang merdeka, Pak. Oke, saat lihat yang lain. Bertanya, Pak Hermin, untuk judul cukup dengan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Oke, ini hanya strategi saja, Pak. Kalau Bapak Ibu mau satu judul tesis, referensi disertasi itu jadikan satu, ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi kan Bapak dan Ibu eman-eman. Bapak Scopusnya berapa? 1. Wah, variabel semua dimasukkan di situ. Padahal itu bisa berpotensi 5, bisa berpotensi 7. Kalau tanya kan, berapa Scopusnya? 7. Pak Amin. Oh, dari satu disertasi tuh 7 paper. Tuh. Coba. Itu Pak. Jadi Pak Hermin tidak harus Pak. Itu selera saja Pak Hermin. Itu selera saja. Ya. Jadi 2 bisa ya Pak ya? 2 bisa nggih? Boleh, Pak. Boleh, sangat boleh. Ya. Boleh saja. Ya, jangan khawatir. Ini hanya strategi menjual ide, Pak. Ya, strategi menjual ide. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Juradi. Oke, yang lain. Pertanyaan Pak, Bu Tati. Data kita lama karena disertasi sudah lama. Bisakah kita gunakan? Oh, sangat bisa, Bu. Oke, sangat bisa. Ya, jadi gini. Yang terpenting itu pernah dilakukan. Sesuatu yang pernah dilakukan. Jadi benarnya di mana? Ya benar saat itu. Oke, benar saat itu. Kalau Bapak Ibu menyalahkan dan ingin membetulkan teori yang baru, ya silahkan membuat riset sendiri, riset baru dengan topik yang sama, dengan setting yang berbeda, yang sekarang. Artinya, misalnya teori yang lama karena itu settingan disertasi tahun 2010, katakanlah, kemudian digugurkan tahun 2021, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, wong ilmu kok. Ilmu kan begitu. Gitu? 2 tambah 2 sekarang 4. Besok 2 tambah 2 sama dengan 10. Ya boleh saja. Yang penting itu bisa memberikan menampilkan kaidah ilmiah yang kita yakini selama ini. Gitu Bu Tati. Ya. Jangan khawatir Bu. Pak Ju. Tapi untuk tahunnya perlu nggak disampaikan? Karena nanti kan misalkan ada temuan baru itu menggugurkan tadi itu misalnya gitu. Ya. Hasilnya berarti tahunnya nggak perlu juga kita sampaikan ya penelitian itu kapan. Jangan. Riset ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Ngono aja Bu. Jangan tahun sekian sampai tahun sekian. Nggak usah Bu. Gitu. Siap. Itu caranya. Terima kasih Pak Ju. Itu bukan bohong Bu. Itu bukan bohong. Gitu. Cuma tidak terus terang gitu aja.
Itu mencacati aja. Itu ide lama yang itu dulu ketika mendapatkannya, wah, berdarah-darah. Berdarah-darah, menangis. Iya, menangis. Gitu. Itu istilahnya hanya nyusuli layang-layang putus, Bapak dan Ibu, ya. Nyusuli layang-layang putus. Jangan sampai kita punya ide yang bagus kemudian disimpan, ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, sekarang ini ngabuburit ya begini nih. Nah. Oke, Pak Megah. Pak Megah. Oke, Pak Amin, gimana Pak Amin? Ya, sekalian Mas Jul. Jadi tadi kan sudah sebagai contoh, disertasinya kan sebagai contoh. Bagaimana cara, tadi kan dari metodologi, hasil, kemudian simpulan. Nah, penyusunan latar belakang berbasis Mendeley. Saya yakin dari peserta ini kan ada yang belum tahu minimal kerangkanya, Mas. Bagaimana sih cara menyusun sebuah latar belakang berbasis Mendeley atau alat gitu. Itu Mas. Oke, terima kasih. Ini saya khawatir ini berulang-ulang karena sudah nganu nih. Ini bed ke berapa ya, Mas? 3. 4 ya? 4 kita ya? Ada? 4 ya? 4. Nah ini, anatomi nih. Nah ini Pak. Oke. Jadi membuat background ya, nomor 4567. 4567. Bapak Ibu sudah dari risetnya aja. Bapak Ibu tuh hanya menyusun ulang nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kalau dibuat 3 kalimat bisa. Misalnya nih ya, pertanian. Pertanian akan meningkatkan derajat hidup orang misalnya kan. Sebagai negara agraris, pertanian seharusnya menjadi komoditas terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara, ya kan? Ini kan betul senon kan? Ya kan? Betul senon kan? Jadi yang di understanding of the world tuh, everybody agree gitu ya. Nah, terus buat tes anonya, namun pada kenyataannya banyak petani di Indonesia sebagai negara agraris yang tidak sejahtera hidupnya. Nah, gitu. Jadi anon kan? Maka gap kan? Nah, makanya maka riset ini bertujuan untuk bagaimana mengefisiensikan proses pertanian, sehingga efisien dan hasilnya maksimal. Nah, kan gitu. Makanya nomor 3 itu adalah purpose of the paper. Mas Jus. Tujuan. Itu. Mas Jus, bentar Mas Jus. Ya. Pada waktu penyampaian anon, apakah didukung dengan referensi atau data tabel misalnya atau tidak? Atau itu statement atau definisi kita si peneliti sendiri, Mas Jus? Oke. Itu untuk mendukung kata-kata itu lebih bagus kalau ada data. Ya, contoh nih ya. Pendidikan SMK untuk menyiapkan anak siap kerja, ya Bu tadi ya, siap kerja. Artinya logika awam, orang lulusan SMK itu mungkin nganggur siap kerja kok. Ya? Tetapi dibuat Pak anonnya itu. Namun pada kenyataannya banyak lulusan SMK yang tidak bisa bekerja, gitu. Atau pengangguran terbesar di Indonesia kontributornya adalah lulusan SMK. Menurut data statistik tahun sekian, boleh Pak. Gitu. Ya seperti tadi Pak cerita, saya tadi melihat kecelakaan, kemudian dorong nimbrung. Iya tadi lihat, iya toh benar toh. Nah gitu loh maksudnya ada supporter. Nah sehingga orang lain itu. Oh iya ya, gitu loh Pak. Nah, izin tanya. Loh, boleh Pak, boleh. Kalau data langsung saja dibuat, misalnya statistik, data dari World Bank, data dari misalnya kalau pertanian itu apa? Kalau apa yang UN? BPS Comtrade bisa, FAO bisa. Bolehlah, siapa saja terserah. Yang penting itu data, yang statistik itu boleh dimasukkan. Ya. Pak, izin tanya. Itu Pak Amin. Ya, silakan. Nih,
Terima kasih. Jadi gini Pak pertanyaannya. Untuk disertasi saya, misalkan itu kan melakukan analisis tentang keberlanjutan pada bidang pertanian. Kemudian analisis keberlanjutan itu ada 5 dimensi, ekologi, ekonomi, ada 5 lah. Nah, kemudian kalau mulai pendahuluan sampai metode itu kan rata-rata sama Pak, kecuali memang kalau ekologi kita bahas ekologi, ekonomi, tetapi untuk metode kan caranya sama. Itu bagaimana? Apa tidak nanti masuk plagiasi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kan paper boleh plagiasi Bu? Boleh. Cuma maksimal 20%. Apa? Sekarang saya mau tanya, apa ada sesuatu yang baru di dunia ini? Betul, betul Mas Jo. Bapak Ibu mendengar kata-kata saya, apakah ini murni dari kata-kata saya? Tidak Pak, Tidak, saya juga katanya. Ini ngambil ini, kan gitu Pak. Teknologi apa ada yang baru? Tidak. Kapal terbang niru siapa? Burung emprit. Kapal selam niru siapa? Kutuk. Kutuk orang ngerti Mas, yang ngerti kudus sampai Purwodadi tok iki. Oh iya. jadi Bapak dan Ibu nulis paper boleh plagiarisme, tapi 20%. Kok nanti jadi 30-40% buat para prase. Oke, lengkapnya di webinar Bu. Oke Pak, terima kasih. Webinar rumah Kelanjutan ini nanti kan kita misalkan nyusun, kemudian sampai didampingi menerbitkan kan Pak? Duh, kalau di Rumah Skopus kita dampingi sampai 1 tahun Ibu. Itu kami belum tahu Pak, yang baru-baru kan kami baru gabung, jadi ngelihat interaksi waktu awal-awal kita bingung-bingung gitu. Ini kita masuk kemana ya maksudnya? Saya baru sekali ini ikut. Kirimi flyer aja Pak Jo, nanti Mas Arun. Oke. Bu ini masih baru ini baru bergabung ya. Baru sekarang. Oke. Bu ini nanti akan staf saya akan kirim dalam grup ya. Yang 25 sudah penuh kan? 26 nanti ke 26 ya Bapak Ibu, silakan masuk ke 26. 500 juta Bapak dan Ibu selama 10 kali pertemuan. Pak, kok 500.000. Takut Bu ini, dan takut Pak Jo itu takut Bu ini tuh. Aduh, kaget. 500.000. Yang duduk satu Bu. 10 kali pertemuan, didampingi papernya sampai submit, sampai nanti duduk cantik di Skopus selama 1 tahun. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekarang sudah mau habis, sudah banyak sudah nganu nih. Bapak dan Ibu, nanti ada ngabuburit yang kedua. Ya. Tanggal berapa Mas? Tanggal 2 Mei. Bapak Ibu ikut ya, tetapi topiknya sedikit berbeda ya. Ini hanya untuk prolog aja. Bapak Ibu supaya kacau pikirannya dulu. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Jo. Makasih Pak Jo. Kembalikan ke Bu Eka. Assalamualaikum Pak Jo. Ya, Bu Titi. Saya tuh pengen ikut ya. Kemarin saya tuh nggak sempat ikut karena banyak kegiatan. Jadi kapan lagi ada bimbingan seperti anatomi paper ini seperti ini? Tanggal 2 Mei Bu. Tanggal 2 Mei nanti ada lagi. Yang 5 kali, yang berapa kali? 10 kali webinar. Yang 10 kali itu tanggal 2 Mei. Iya. B26 Bu. Nanti daftar di B26 Bu. 10 kali pertemuan Bu. Ya. Share aja Pak Jo di grup tuh. Ya, nanti di-share di grup. Karena Bapak dan Ibu ternyata ini tidak sederhana menyusun ini, ya. Makanya saya akan mendampingi, akan nuntun Bapak Ibu learning by doing dari A sampai Z. Tidak ada ilmu yang kita tuntut. Boleh bertanya Pak Jo, saya baru. Boleh bertanya Pak Jo? Iya Bu, boleh silakan Bu. Saya baru ini, jadi saya tertarik untuk ikut yang batch 26. Caranya bagaimana ya Pak ya? Apa ada linknya untuk Oke. Saya stop, Mas Wildan silakan masuk. Saya stop ya. Bentar, saya stop. Oke. Dan tampilkan flyer biar di foto dulu bagi Bapak Ibu yang baru ya, yang belum ke-connect sama Rumah Skopus kan nomornya masih ini. Mungkin Mas Didal bisa. Kalau 25 udah penuh ya Pak Jo ya? 25 udah penuh, sudah 30 lebih.
Jadi 26 itu kapan Pak Ju dilaksanakannya? Itu Bu, tanggal 2 Mei nanti Bu. Itu tanggal batch 26 ya Pak? Ya, Ya, batch 26. batch 26. Oke. Ya. Mas Wildan tuh udah jarang itu. Atau suruh buka webnya Rumah Skopus itu Pak Jo ya. Teman-teman yang baru itu ya. Ya. Ada rumahskopus.com, Bapak dan Ibu langsung bisa Ya, login. infonya ada di sana Bu. Tadi yang baru Bu Eni, Bu Bu Eni. Rumahskopus.com ya Pak ya? Yes. Ya. Infonya ada di sana, Pean dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Jo. Terima Sama-sama, kasih Ibu. Pak Ju. Terima kasih. Jadi Sampai- bisa langsung itu ya daftar Jadi nanti Pak Ju, untuk batch 26. Nanti kalau sudah lebih 30 atau 40 nanti pindah ke batch ke 27. Terus begitu. Bapak Ibu, jadi 1 bulan kita buka 2 bed jalan. Nanti perlu ketemuan kan ketemunya 20 hari berarti ya Pak. Kira-kira 10 hari 20 ya. hari ke depan. 10 hari tapi kita 2 hari sekali Bu. Jadi 20 hari kita nyiapkan gitu. 30 hari. Kalau 1 hari, setiap hari nanti Bapak Ibu nggak siap itu. Apa yang perlu disiapkan ya. Harus ada apa hasil itu ya. Capaian-capaian itu nanti. Pokoknya sampai muncul di Skopus gitu kan Pak? Iya. Iya. Jadi saya buka websitenya saja ya Pak ya untuk penjelasan. Ya, Tapi bisa nanti ada login, nanti di grup akan kami share flyer, kemudian bagaimana cara login, kemudian bayarnya 500.000 bagaimana, di situ nanti kami tunjukkan, staf saya akan meng-follow up ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Ju. Terima kasih Bapak Pak Ju. Ibu, ini sudah maghrib. Ayo kita dulu Pak Jo. bersama. Makasih Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Bapak. Makasih. Ya. Makasih Mbak Eka. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih sudah bergabung. Pak Ju. Terima kasih Pak Jo dan Terima kasih Pak Ju. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ju. Selamat berbuka Terima kepada kasih, Ibu. Pak Jo. Selamat ketemu kembali pada kegiatan Terima kasih, Pak Jo. Rumah Skopus berikutnya. Terima kasih Sampai Pak Jo. berjumpa Terima kasih Pak Jo. Sampai ketemu Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Jazakumullah khairan kasihan Pak Ju. Aceh belum buka puasa di Pak Jo sudah buka puasa ta? Aceh masih lama Pak ini. Selamat berbuka puasa bagi Bapak dan Ibu yang sudah. Masih Pak Jo. Lagi nih. Lama jam 7 kurang 10 bukanya. Kendari sudah mutar Bu Eka. Iya. Ini belum ya? Cinta yang kita kenal sebagai Iya, Bapak dan Ibu, jangan lupa bergabung pada webinar berikutnya untuk mendapatkan bimbingan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang cara membuat atau menyusun paper layak publish di Skopus. Ditunggu Bapak Ibu. Insya Allah, amin. Terima kasih. Baik, Terima kasih Ibu. Pak Jo. Terima kasih Bu Eka. Ibu Mira, ya. Ibu Eka. Bu Carmila, semangat Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Jumintono atas semangat dan materinya yang membuat semakin penasaran ini. Oleh sebab itu jangan lupa Bapak dan Ibu pantengin terus kegiatan-kegiatan Rumah Skopus berikutnya yang pastinya selalu ada inovasi yang membuat Bapak dan Ibu semakin kaya dengan materi-materi berikutnya. Sekian dulu kegiatan ngabuburit Skopus dengan topik cara cerdik menyulap tesis dan disertasi menjadi paper tembus di Skopus Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi pada kegiatan Rumah Skopus berikutnya. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Ibu Mira, Ya. Bu Sriati, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Eka. Pak Umar, terima kasih banyak. Selamat